saya katakan ini pertaruhan besar buat Megawati dan PDI Perjuangan, termasuk Pak Jokowi. Jadi kan kalau kalah, Megawatinya hilang, Pak Jokowinya hilang, PDI Perjuangannya terpuruk juga. Ya itu kan walaupun Pak Jokowi sudah berkali-kali bilang menampar muka saya dan lain-lain itu, tapi kan itu tetap ada isu itu. Dan isu itu kan selalu muncul bukan dari seorang Dr. Ruslan, bukan dari Henry Satrio, itu kan datangnya justru dari lingkarannya Pak Jokowi. Nah harusnya orang yang paling marah kalau kemudian ada tudingan akan terjadi pembelahan, itu Prabowo Subianto. Kenapa saya katakan demikian? Nah kalau Koalisi Indonesia Bersatu ini kan pada saat dia muncul, itu dari awal saya menyebutnya ini adalah koalisi penyelamat Ganjar. Kenapa? Karena it's too obvious dan terlalu mudah ditebak. Ada koalisi pemerintahan yang isinya banyak partai itu, kemudian mereka membuat koalisi sendiri. Yang tentu saja sepengetahuan Pak Jokowi. Makanya saya juga dari awal ini sangat mungkin ada instruksi istana nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sehat, sahabat UKI dalam program Catatan Jurnalis Sukriansyah. Sahabat UKI, siang hari ini bersama saya Ruslan Ramli dan Mas Henry Satrio atau familiar Bang Hensat. Ya. Gimana kabar Bang? Baik-baik. Sehat? Alhamdulillah sehat. Ini hari pertama puasa sudah diajak Bang Ruslan bicara politik. Nah, ini pemirsa karena masih hari pertama, perut juga masih ada. Hari pertama kan, baru hari pertama, belum ada pengurangan. Adaptasi. Ya, baik sahabat UKI, Bang Hensat ini tentu sudah sangat familiar ya. Hampir tiap hari kita lihat di televisi secara bergantian ya. Entah di TV One, Metro TV, dan seterusnya ya. Kita juga banyak merujuk nih pernyataan-pernyataan Bang Henry Satrio. Nah, saya beruntung siang hari ini mendapat kesempatan untuk ngobrol tentang sama-sama Bang politik, Ruslan, tentang Pilpres. Tapi mungkin alangkah baiknya kita dengarkan dulu ya penjelasan Bang Hensat ini yang sebenarnya dari Fakultas Ilmu Komunikasi ya? Iya, saya satunya Vkom Unpad, kemudian saya ke UI, ya, terus doktor saya Research Management di BINUS ya. Saya awalnya perjalanannya sebagai profesional juga seperti Bang Ruslan. Jadi sebelum masuk kampus, saya masuk ke Paramadina itu 2007, waktu itu sebagai dosen tamu aja. Pada saat itu, 2007 itu saya masih di Sampurna Foundation. Jadi sebelumnya saya di John Hopkins University, terus Sampurna Foundations, muter-muter dulu lah. Saya sempat jadi VP di bank, sempat ke Carrefour, sempat jadi direkturnya Ogilvy. Jadi muter-muter sebelum masuk di ranah politik. Ini gara-garanya saya ngajar komunikasi politik dan opini publik waktu itu kan di Paramadina, terus di wawancara tentang, saya ingat wawancara pertama saya itu tentang bagaimana peluang Jokowi setelah dicalonkan Ibu Mega. Iya. Nah susahnya waktu itu di 2012 itu kan kita juga sempat mendorong Pak Jokowi sebagai gubernur. Tapi waktu di 2013 saya diwawancara itu, saya katakan ini pertaruhan besar buat Megawati dan PDI Perjuangan, termasuk Pak Jokowi. Jadi kan kalau kalah, Megawatinya hilang, Pak Jokowinya hilang, PDI Perjuangannya terpuruk juga. Tapi alhamdulillah kan menang waktu itu. Jadi, nah itulah perbincangan saya pertama tuh, pertaruhan besar itu ya. Dan akhirnya bergulir gitu. Jadi kalau kemudian kan banyak Bang Hensat nih benci sekali sama Jokowi, ya bukan benci, kita ini memberikan masukan kritis aja. Cuma memang mungkin buat diehardernya Pak Jokowi ngeselin gitu, karena keseringan memberikan masukan kritis. Kan sekarang juga makin banyak memberikan masukan kritis ya, karena kita kan ingin Pak Jokowi juga landingnya smooth ya. Iya. Dan kemudian meninggalkan legacy-legacy yang otomatis juga bagus buat Indonesia gitu ya. Ya kita song-song 2024 lah. Iya, baik.
Jadi Bang Hensat ini sebenarnya sudah sangat kuat di praktisi ya, sebab kemarin sudah di Carrefour, John Hopkins, Sampurna. Tapi muter-muter itu di komunikasi aja, strategi komunikasi, CSR gitu ya. Memang masuk politik karena kewajiban di Paramadina tuh. Apakah ini yang kemudian kegiatan-kegiatan yang mengilhami sehingga kelompok diskusi dan kajian opini publik lahir atau kedai kopi, atau memang karena Bang Hensat ini senang ngopi nih? Ya ngopi pasti ya. Cuma kan sama Bang Ruslan, sama dengan Bang Uki juga. Kita ini kan di zaman mahasiswa ya aktivis juga gitu ya. Bersama-sama lah kami di Universitas Pajajaran, kemudian bersama teman-teman di UI juga. Memang ujung-ujungnya politik praktis itu kami geluti pada saat mahasiswa gitu ya. Saya bahkan mendirikan pers mahasiswa, sampai hari ini masih ada tuh, Jatinangor namanya. Jadi dulu awalnya kita terbitkan dalam bentuk majalah tahun 97 tuh. Sampai sekarang ada di bentuk website karena majalah kan sudah tidak terlalu diminati ya dan mahal produksinya. Jadi kalau kita ke Vkom Unpad ya, komunikasi Unpad, diundang ramah tamah atau silaturahim majalah Jatinangor itu atau pers mahasiswa Jatinangor, kayak kami malu juga gitu. Misalnya kayak kamu lahir tahun berapa gitu. Wah, saya tahun 2000 Pak. Waduh, ini kita nyodok kemana-mana dia baru lahir tuh si Mbak Pemretnya tuh, Teteh Pemret. Tapi bangga juga kita karena kita meninggalkan legacy yang sampai hari ini masih ada lah di kampus Universitas Pajajaran itu. Iya, oke. Jadi memang asalnya dari sana, sehingga pada saat dan waktu belajar komunikasi baik S1 S2 kan pasti ada materi tentang politiknya. Pun disertasi saya juga tentang momentum politik. Jadi memang nggak jauh-jauh sekitar itu tuh Pak Dr. Ruslan. Iya. Baik, Bang Hensat, kalau ya melihat dalam 1 dekade terakhir ya, berarti ini kan komunikasi, kemudian sekarang totalitas di isu-isu politik dan kajian-kajian politik ya ditunjang oleh media sebagai latar di kemahasiswaan, kemudian jurusan yang memang dari Vkom. Apa juga memang karena Bang Hensat ini apa ya punya kedekatan-kedekatan dengan ya tokoh-tokoh partai, pejabat-pejabat, sehingga kemudian banyak sharing, banyak berdiskusi sehingga ada proses ya encode dan decode. Ya, mulainya kan memang dari kampus tuh kan. Kita bicara ngobrol-ngobrol politik dengan mahasiswa, dengan teman-teman sama dosen. Kemudian banyak bicara di media sehingga kenal beberapa tokoh politik juga, dan beberapa tokoh politik yang sesama aktivis kan sekarang sudah banyak yang ada di DPR, bahkan sudah jadi menteri juga gitu ya, sehingga ya jaringan itu sebetulnya sudah ada sejak mahasiswa kan. Tapi karena mereka ini sebetulnya teman-teman aja yang jago-jago, misalnya kayak Bang Doli sekarang dia Komisi 2 dia, kami sama-sama di Unpad waktu itu. Kemudian ya teman-teman yang waktu itu berjuang melawan Orde Baru misalnya dengan Mas Budiman lah dan lain-lain itu kan ada semua tuh sekarang. Jadi sebenarnya belajar politik justru dari mereka-mereka ini gitu. Dan mereka kan jauh lebih maju tuh langkah politik praktisnya kan. Sudah jadi anggota DPR, pengurus partai politik gitu kan. Sementara Henry Satrio kan dosen aja. Ya baik. Bang Hensat, tetapi kemudian momentum di 2012 ya ketika Pilgub, kemudian momentum 2014 di Pilpres, ini adalah akses ya yang mulai menggaungkan pandangan-pandangan Bang Hensat di dunia politik nasional ini. Ya, waktu itu 2011 lah ya, 2011 pada saat mulai kita memanaskan mesin untuk Pilgub itu kan ada beberapa calon tuh yang saya ingat. Selain Pak Jokowi ada Fauzi Bowo, kemudian ada Alex Nurdin juga dan beberapa calon lainnya. Nah, waktu itu memang saya bersama teman-teman itu membentuk relawan Jokowi namanya
profesional Jakarta waktu itu. Dan kami sempat membuat beberapa acara juga dengan Pak Jokowi dan pertemuan dengan Pak Jokowi juga waktu itu. Jadi dan pada saat Pak Jokowi menang ya kita ikut senang juga. Tapi kan kami ini dasarnya profesional gitu. Sehingga pada saat Pak Jokowi menang di Pilgub ya sudah kita kembali masing-masing lah ke kantor kan. Nggak ngikutin, nggak ngintilin gitu. Hanya pada saat Pak Jokowi maju ke Pilpres, saya cukup kaget juga karena waktu itu dia bilang kan dia akan berkomitmen di Jakarta gitu. Sehingga waktu itu saya mengambil langkah untuk mendukung Pak Jokowi tapi di jalur kritis gitu. Sehingga ada beberapa frame yang masih kita jaga sehingga Pak Jokowinya stay pada jalur yang diinginkan oleh rakyat gitu. Nah makanya sejak 2013 itu banyak masukan-masukan kritis saya lontarkan ke Pak Jokowi kan. Beberapa yang terkenal kan omongan Pak Jokowi misalnya saya akan lebih mudah mengurus Jakarta dari istana gitu ya, dan lain-lain dan lain-lain. Nah itu kan kita jaga terus supaya dia bisa diingat sebagai sosok pemimpin yang one of the best lah ya, yang kita bisa akui dan acungi jempol terus menerus dari generasi ke generasi. Jadi bukan hanya relawan yang dapat jatah komisaris saja yang mengacungkan jempol, seluruh rakyat Indonesia bisa mengacungkan jempol. Jadi tujuan mengkritisi Pak Jokowi itu di situ. Iya, Bang, berarti kan punya hubungan yang baik juga ya sebelum Pak Jokowi. Baik banget. Baik banget ya. Tapi kemudian ketika menjadi apa ya, watchdog ya, ya dalam memimpin Indonesia ini. Nah, apakah kemudian Bang Hensat ini pernah disemprit? Oh enggak, Pak Jokowi juga baik dan dia saya rasa menjaga demokrasi juga dengan baik ya. Dan mudah-mudahan di 2024 juga demokrasinya masih terjaga. Jadi artinya ini kan waktu itu kan kami ini hidup dalam satu tujuan untuk memajukan Jakarta waktu itu. Iya. Kemudian begitu 2014 tujuannya adalah memajukan Indonesia, gitu. Ingin membuat Indonesia lebih maju. Nah, waktu itu gerakan itu kan ada dulu tuh sebelum kemudian kita mengajak Pak Jokowi turut serta untuk di Jakarta. Jadi jangan dibalik-balik nih, bukan karena ada Pak Jokowi terus bikin relawan. Itunya iya, tapi spirit kritis untuk membangun Jakarta, memperbaiki Jakarta itu sudah muncul jauh sebelum Pak Jokowi ada. Nah pada saat Pak Jokowi ada kita pikir ayo kita ajak Pak Jokowi nih untuk sama-sama membangun Jakarta juga gitu. Nah itu Pak Jokowi bersama kita kan waktu itu dan akhirnya beliau terpilih. Nah waktu masuk ke Indonesia juga begitu. Saya memilih sebagai berada di jalur kritis, tetap menghormati Pak Jokowi gitu ya, dan tujuannya masih sama gitu, mendukung memajukan Indonesia ke arah yang lebih baik gitu. Sama seperti sekarang juga kan, Indonesia harus lebih baik lagi ya dengan cara perubahan-perubahan yang lebih baik. Nah gerakan perubahan ini kan ada terus. Kemudian kita ajak Mas Anies, mau nggak di gerakan perubahan? Mau, jalan terus. Akhirnya semua banyak partai politik yang akhirnya juga memiliki visi yang sama. Partai-partai politik ini kan juga menurut saya sih hebat-hebat ya. Mereka punya think tank yang luar biasa dan punya keinginan ikhlas dan tulus memajukan Indonesia. Gitu ya melalui koalisi perubahan ini. Jadi masuk sana kan. Nah kira-kira gitu. Oke, baik sahabat Uki, kita akan menggali lebih jauh lagi tentang pemikiran-pemikiran dan gagasan-gagasan Bang Hensat terkait politik tanah air. Bang, Abang dikenal sebagai pengamat politik yang ya tajam ya di dalam melihat gimana Jokowi memimpin Indonesia, ya kebijakan-kebijakan yang dilahirkan. Tetapi ketika nyaring di kebijakan-kebijakan, tapi ada juga sisi lain yang Jokowi punya
Ekselensi gitu loh. Tapi itu apa ya? Malah kelihatan kurang bunyi. Lebih kelihatan sosok Oh iya, Hendro yang begitu kritikal terhadap yang muji Pak Jokowi kan udah banyak. Dan kemudian pada saat semuanya memuji Pak Jokowi kan, saya rasa Pak Jokowi juga sudah penuh ya dengan pujian-pujian itu. Iya. Dan tetap harus kita ingatkan gitu bahwa ada beberapa yang menurut saya beliau tetap harus berada di jalan ya, misalnya nih tentang penundaan pemilu atau 3 periode. Ya itu kan walaupun Pak Jokowi sudah berkali-kali bilang menampar muka saya dan lain-lain itu, tapi kan itu tetap ada isu itu. Dan isu itu kan selalu muncul bukan dari seorang Dr. Ruslan, bukan dari Henry Satrio, itu kan datangnya justru dari lingkarannya Pak Jokowi yang menginginkan itu. Jadi abang berada pada posisi yang berbeda ya dengan pengamat-pengamat lain. Pengamat-pengamat yang pengen yang memuji, yang beri sanjungan. Iya, kalau memberi sanjungan itu kan mudah. Tapi bagaimana kita memberikan masukan kritis itu kan perlu akal sehat kalau kata Bang Rocky itu. Jadi pada saat semuanya memuja-muja dan kemudian mengusulkan, banyak yang kemudian memuja-muja secara berlebihan, menginginkan 3 periode atau perpanjangan masa jabatan pemilu, ya kita ingatkan gitu. Termasuk yang terakhir yang muncul dari PN Jakarta Pusat itu, saya katakan ke Pak Jokowi bahwa ini bukan ke Pak Jokowi secara langsung ya, melalui media massa, ini isu penundaan pemilu ini bukan lagi masuk ke dalam ranah testing the waters. Setelah diputuskan oleh PN Jakarta Pusat, ini sudah masuk ke ranah ancaman pada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pengkhianatan konstitusi. Ya, karena di konstitusinya sudah jelas diatur itu. Kemudian ini masuk ke ranah hukum dan memaksa KPU harus banding kan. Kalau enggak kan inkrah ini. Iya, iya. Nah, hal-hal itu kan berbahaya menurut saya untuk Republik itu. Apakah kemudian Pak Jokowi di awal-awal sudah merancang itu kan, saya yakin tidak. Ini kan gula-gula kekuasaan ini yang membuat seperti ini. Dan ya kita perlu terus mengingatkan itu. Kalau nggak diingatkan bablas lah. Nikmat kok kekuasaan itu. Enak kan berkuasa itu, kalau bisa 1000 tahun lagi hidupnya dengan berkuasa gitu. Iya. Nah ini makanya kita ingatkan kan, kita kan rakyat ya. Kalau ngasih tahu ke presiden kan lancang betul. Makanya kita ingatkan saja. Kita suarakan bahwa ada beberapa hal yang harus tetap dipatuhi. Nah, hal-hal seperti ini menurut saya yang juga penting. Prestasi Pak Jokowi kan banyak juga gitu ya. Tapi kemudian ada beberapa hal yang menurut kita perlu dikritisi, ya kita kritisi gitu. Sehingga ya kemana-mana supaya lurus juga. Misalnya kayak sekarang ini kan banyak hal-hal yang menurut saya kan membuat rakyat sedih ya. Misalnya hasil survei kami dengan KSP terakhir itu, dengan Good News from Indonesia. Itu indeks optimisme anak muda, generasi muda terhadap politik dan hukum kan turun minus tuh. Minus 10. Sebelumnya 20 positif tapi. Nah itu kan sampai minus gitu udah mengkhawatirkan tuh. Tapi kan di sisi lain kita melihat bahwa kejadian-kejadiannya itu terus-menerus ada. Misalnya kayak case-nya Sambo, Kanjuruhan misalnya, terus kemudian isu 3 periode, perpanjangan masa jabatan dan lain yang menurut saya pribadi sih harusnya Pak Jokowi nggak masuk ke sana. Pak Jokowi spesialisasinya kan kelihatannya pembangunan yang bisa dilihat ya, yang bisa disentuh gitu. Makanya fisik, bangunannya infrastruktur dan lain-lain itu. Jalan tol, bendungan dan lain-lain, bandara, ya sudah, itulah jagonya dia. Pernah mencoba revolusi mental, cuma kan nggak berhasil tuh. Saya berani katakan nggak berhasil, kenapa? Karena kalau itu sukses Pak Jokowi pasti terusin tuh di periode kedua. Tapi ternyata dia nggak berani sentuh lagi tuh revolusi mental. Nggak bunyi lagi. Dia lebih concern ke pembangunan infrastruktur itu. Termasuk yang IKN gitu ya. IKN itu kan ya mungkin Pak Jokowi punya pertimbangan sendiri ya tentang IKN. Tapi secara lokasi kan kalau dari sejarah ya Dr. Ruslan juga paham. Bukan banyak ya, rata-rata bahkan hampir semua kota-kota besar, ibu kota
negara di seluruh Indonesia, seluruh dunia itu kan syaratnya itu harus ada sumber air dan transportasi. Makanya rata-rata, bukan rata-rata ya, hampir semua seingat saya itu selalu punya sungai itu di ibu kota itu. London, Ya. kemudian Mesir ya, Paris. Mesir apa namanya, Kairo, Paris, Jakarta. Nah di Penajam Pasir tuh seingat saya nggak ada sungai itu. Jadi waktu dipilih itu juga saya agak, ini Pertimbangannya apa? kajian dulu baru milih atau milih dulu baru kajian gitu kan. Tapi kan beliau sudah tentukan gitu. So artinya pekerjaan rumahnya banyak tuh untuk menjadikan itu ibu kota, karena sungai yang menjadi acuan ya para pendiri negara di beberapa negara, di negara-negara tertentu itu selalu membutuhkan sungai kan untuk itu gitu, untuk membangun kotanya. Beda dengan Singapura misalnya yang memang kecil tapi pantainya luas gitu, kemudian dia bisa jadi hub gitu. Tapi rata-rata semuanya tuh punya sungai gitu. Makanya proyeksi-proyeksi pencitraannya Pak Jokowi dengan menginap di sana itu menurut saya belum bisa menggugah kebanyakan rakyat Dukungan dan rakyat. investor lah ya, untuk lebih bersemangat gitu dengan IKN itu. Mungkin kalau yang dipilih daerahnya memang worth it gitu ya, jadi artinya ada sungai, kemudian enak dilihat tuh mungkin bisa. Tapi mungkin Pak Jokowi punya kajian-kajian lain ya, dan itu kan udah jadi undang-undang sehingga presiden-presiden selanjutnya harus mematuhi itu. Kan jadi salah kalau presiden selanjutnya nggak mematuhi undang-undang ya. Jadi karena undang-undangnya udah ada ya memang harus dijalankan gitu. Ya, baik. Sahabat UKI, kita coba bergeser ke politik nasional melalui partai. Kita akan menggali lebih jauh seperti apa gagasan dan pandangan Bang Hensat. Bang, kalau kita melihat ya kita tarik ke belakang ya, 2024 ini kan sudah dalam hitungan 11 bulan ya. 11 bulan, kemudian dinamika politik tanah air begitu riuh ya, sampai sudah ada koalisi-koalisi dan seterusnya, sampai kemudian masuk di pencapresan. Ini kok berbeda ya dengan sebelumnya ya, ketika ya pilpres sebelumnya lebih mudah untuk rakyat mengetahui siapa calon presidennya, ya kan? Nah, sekarang ini kelihatannya ada perbedaan. Ada apa dengan partai atau politik kita ini, Bang? Tapi begini, waktu tahun 2013 itu, kalau Pak Dr. Ruslan ingat, pada saat ditanya siapa sih kira-kira yang menggantikan SBY ini kan? Iya. Rakyat Indonesia tuh kepentok dengan 2 nama tuh waktu itu, Megawati Soekarno Putri dan Prabowo Subianto. Iya. Sampai kemudian muncul seorang Joko Widodo dan akhirnya menang gitu ya. Tapi waktu itu nggak banyak nama-nama lain yang muncul tuh. Justru hari ini tuh menarik tuh. Iya. Banyak bermunculan nama-nama calon presiden maupun calon wakil presiden. Entah apakah mereka merasa bisa karena sudah dicontohkan oleh Pak Jokowi gitu ya, atau memang mereka merasa panggilan tuh untuk membangun negeri itu. Saya sih justru bahagia tuh dengan kondisi saat ini, karena kita bisa pilih siapapun yang mau kita pilih nanti kan, walaupun tergantung partai masih, tapi minimal ada nama Anies Baswedan, ada Puan Maharani, ada Prabowo Subianto, ada Ganjar Pranowo, ada Erlangga Hartarto. Itu kan nama-nama yang luar biasa gitu. Dan yang paling membuat saya sumringah itu banyak nama-nama yang muda-muda. Kecuali yang senior-senior seperti Prabowo dan Megawati, kan nama-nama Anies, kemudian Puan, Ganjar, Erlangga itu kan masih muda-muda. Belum lagi nama seperti AHY misalnya gitu kan, Sandi misalnya, itu kan muda-muda tuh. Iya. Termasuk beberapa tokoh Makassar lah ya, tuh ada Abraham lah, ada Pak Amran kan, semuanya muncul gitu. Ini sebenarnya menggembirakan. Makanya menurut saya pemilu 2024 itu harusnya kita laksanakan dengan riang gembira.
Kayak Pak Ruslan mungkin masih ingat ya. Kalau saya sih waktu itu belum lahir ya. Cuma waktu tahun 87 tuh saya aktif mendengarkan, nah, sampai tahun 97 tuh terus diperdengarkan lagunya Mokhtar Embut tuh kan, Mars 71. Itu kan mengajak kita untuk pemilu yang riang gembira tuh. Iya. Pemilihan umum telah memanggil kita, seluruh rakyat menyambut gembira. Betul. Hak demokrasi, Pancasila, hikmat Indonesia merdeka. Itu kan syairnya luar biasa tuh. Iya, iya. Makanya waktu itu disebut pemilu itu pesta demokrasi. Karena kita riang gembira. Pilihlah wakilmu yang dapat dipercaya, pengemban ampera yang setia, gitu kan. Ampera ini kan amanat penderitaan rakyat ya. Iya. Di bawah Undang-Undang Dasar 45. Hafal betul ini Bang Hensat kita ini. menuju ke pemilihan umum. Karena waktu itu kan diperdengarkan terus. Dan Iya. waktu kita Di mahasiswa satu, kan juga iya. kita Oleh satu media. iya kita belok-belokin juga gitu. Iya, Tapi iya. menurut saya ajakan pemilu yang riang gembira itu yang harus kita ingatkan lagi ke masyarakat. Karena saat ini kan yang ada itu pemilu itu adalah ketakutan. Pada saat semua orang bicara tentang politik identitas misalnya. Iya. Seolah-olah politik identitas ini salah. Padahal yang salah itu penyalahgunaan politik identitas. Politik identitas kan pasti keniscayaan orang kita Bhinneka Tunggal Ika. Kekuatannya ada Tunggal Ika kan. Pada saat Pak Jokowi bicara tentang jangan sampai ada politik identitas, dia pakai baju adat buton itu identitas kan. Iya. Harusnya jangan ada lagi penyalahgunaan politik identitas. Apa yang maksudnya ini menurut saya gini. Yang nggak boleh dalam politik identitas itu reward and punishment menurut saya. Kalau Anda tidak pilih Ruslan, Anda masuk neraka. Kalau Anda pilih Ruslan, Anda masuk surga. Nah, itu nggak boleh tuh. Tapi kalau kemudian politik identitas itu digunakan sebagai marketing politik, menurut saya boleh aja kan. Pemilik suara terbesar di Indonesia ini kan umat Muslim. Maka wajar kalau kemudian calon presiden, calon anggota legislatif, partai politik menggunakan atribut Muslim untuk mendapatkan suara Muslim itu. P3 contohnya. Dia pasang Ka'bah itu dulunya. Nggak apa-apa juga. Tapi kan seolah-olah, bahkan ada suatu partai itu yang senang banget bicara itu, tapi seolah-olah ini politik identitasnya akan terjadi dan membahayakan. Bisa membuat kita terpecah belah, ya nggak gitu dong. Masa sebuah ritual 5 tahunan yang harus dilakukan oleh sebuah negara untuk memajukan negara, untuk memperbaiki negara, kemudian masuk ke isu-isu yang menakut-nakuti seperti itu. Nah selama ini isu-isu seperti itu tuh dibawa, digiring sebagai sebuah hal yang pasti akan terjadi. Jadi mengacunya tuh kejadian 2017 dan 2019 saja. Nah harusnya orang yang paling marah kalau kemudian ada tudingan akan terjadi pembelahan, itu Prabowo Subianto. Kenapa saya katakan demikian? Dia kan alasannya ke pendukungnya itu kan, saya bergabung dengan Pak Jokowi, kalau nggak salah kurang lebihnya ya, supaya Indonesia ini guyup, tidak terjadi pembelahan. Nah ini kalau kemudian masih ada yang teriak-teriak pembelahan, which is paling banyak adalah teman-temannya di sekitar pemerintahan, panggil dong, tegur dong. Orang pembelahan itu kan cuma terjadi di busway kalau menurut saya. Jadi perempuan di depan, laki-laki di belakang. Kalau kita ke pasar, ke stadion, ke terminal, nggak ada pembelahan. Jadi jangan seolah-olah demi membenarkan isu pembelahan itu, kemudian rakyat ini ditakut-takuti dengan adanya pembelahan gitu. Padahal nggak ada. Ya. Nah oleh karena itu saya menyarankan kita semua termasuk Bang Ruslan, Bang Uki, marilah kita gaungkan pemilu yang riang gembira tadi itu. Supaya orang-orang itu datang nyoblos tuh riang gembira. Bang Ruslan masih ingat, saya waktu pertama kali nyoblos saya tahun 97 ya. Itu yang namanya TPS itu rame tuh. Banyak pedagang macam-macam lah tuh. Iya. Ada ekonomi kecil. Ya ekonomi kecil di sana semua, termasuk jual mainan anak-anak dan lain-lain itu. Gitu. Nah itu kan membahagiakan tuh. Tapi kan kemarin 2019 suram jadinya karena ada banyak yang meninggal dan lain-lain. Makanya kita mesti kembalikan ini sebagai sebuah pesta demokrasi yang gembira. Jadi nggak perlu ada pembatasan-pembatasan yang lucu-lucu lah. Dan salah satu hal ini saya usul juga nih ke KPU. Mestinya ada aturan begini. Bagi bapak-bapak atau keluarga yang memiliki anak 10 sampai 16 tahun misalnya, atau kalau 10, 12 lah,
12 kan 5 tahun lagi dia 17 tuh ya. Iya. 12 sampai 16 tahun. Itu wajib dibawa ke TPS. Supaya apa? Pendidikan politik dari awal. Gitu. Mereka sudah terbiasa melihat, menyaksikan gitu ya. Orang tuanya milih gitu. Ini kan nggak boleh tuh, dilarang tuh. Nah menurut saya sih itu dibiasakan saya supaya ada pendidikan politik. Dan menurut saya ya namanya anak kecil kan jadi heboh kan di sana, terus banyak pedagang-pedagang lain-lain seneng gitu. Kita tuh nggak datang. Saya ingat sekali ya, dulu itu ayah saya almarhum itu datang ke TPS itu dia nggak buru-buru pulang karena bisa ngobrol. Menikmati. Seingat saya buat warga ya, ngobrol dalam posisi ketawa-ketawa, hahi, rame-rame itu cuma terjadi tuh selesai sholat Id dan pada saat pencoblosan tuh. Habis itu rame ngobrol, apalagi kan petugasnya kan teman-teman semua kan, tetangga-tetangga semua. Nah itu yang menurut saya saat ini aura kegembiraan itu yang kurang gitu. Selalu aja muncul hal-hal yang ada kaitannya dengan ketakutan-ketakutan itu. Termasuk juga isu penundaan pemilu 3 periode, dan itu menurut saya merusak situasi ritual kegembiraan bangsa ini yang terjadi setiap 5 tahunan gitu. Oke, saya tertarik dengan tadi ya, identitas ya. Tetapi secara sederhana ada juga yang menganggap bahwa ada pihak-pihak yang menjual agama, menjual ayat untuk kepentingannya. Nah ini gimana nih Bang? Ayat itu kan pasti ada. Makanya tadi saya katakan reward and punishment yang nggak boleh. Nah kalau itu masih terjadi, kita tanya pemerintah. Pemerintah Anda itu ngapain aja 10 tahun ini? Anda kan berkuasa 10 tahun. Iya. Pendidikan politik apa yang sudah Anda lakukan untuk rakyat Indonesia? Nah, tentang jual ayat dan mayat itu kan frame-nya tuh kita nggak ada cerita itu. Tapi kita nggak pernah tahu siapa yang melakukan itu kan. Di frame aja seolah-olah itu pendukung salah satu calon gubernur waktu itu. Tapi apakah betul itu? Nggak ada yang tahu. Kenapa nggak ada yang tahu Bang Ruslan? Yeah. Karena nggak ada yang ikut orang yang masang spanduk gitu. Kalau nggak pilih si A nggak akan disolatkan gitu ya. Jenazahnya gitu kan. Kita lihat sampai ke TPS nggak dia pilih siapa itu. Dia itu sebetulnya orangnya siapa. Yeah. Dan pertanyaannya kan mudah. Apa susahnya? Bikin spanduk sendiri, pasang sendiri, foto sendiri, sebarin sendiri, teriak-teriak sendiri. Iya. Berarti ini kan Bang Hensat mau bilang ini apa ya? Memang desain kelompok tertentu yang tidak senang dengan Indonesia rukun gitu. Bang Ruslan kan kita sering nonton TV kan? Iya. Kita sering lihat Pak polisi sahabat kita itu kalau lagi latihan menanggulangi demo huru-hara itu kan. Emangnya yang jadi pendemo itu tukang bakso lewat? Enggak kan? Polisi juga kan? Iya. Gitu maksud saya. Jadi hal-hal itu kan juga bisa ditiru tuh oleh orang-orang yang memang tidak menginginkan Indonesia diguyup gitu. Bikin spanduk sendiri, pasang sendiri, foto sendiri, terus rekrut beberapa aktor mengaku-ngaku gitu ya. Saya nggak disolatin nih gini-gini gitu ya. Terus kemudian jadi viral, diviralkan juga untuk masa-masa tertentu. Habis itu kalah lagi jagoannya. Nah, apakah itu masih berkorelasi dengan masih adanya pembatasan pada kelompok-kelompok tertentu untuk masuk ke sebuah kota, ke suatu tempat? Nah, sebab sampai hari ini masih ada gitu. Gaungnya masih ada, tapi tidak terlalu besar. Ya, meskipun tidak sebesar ketika itu ya. Tapi apakah ini masih ada beberapa kelompok yang masih seneng banget ngomongin itu karena jualannya itu. Jualannya itu, bahkan ada partai politik yang jualannya emang begitu aja terus. Mereka tidak ingin Indonesia guyup itu atau karena misalnya karena Pak Anies punya peluang menjadi capres lagi sehingga ini kemudian yang masih dirawat gitu. Saya nggak tahu ya. Ini kalau bicara Mas Anies ya. Yeah. Mas Anies kan hanya salah satu aja dari capres-capres itu. Terus kemudian kalau Mas Anies menjadi salah satu calon potensial yang memang akhirnya dipilih oleh banyak orang di Jakarta waktu itu 57,9%.
dan sangat mungkin juga menang di angka segitu nanti di Pilpres 2024. Ya kemudian kan bukan salah Mas Anies juga. Nah tapi yang saya sayangkan kan isu-isu itu terus dipelihara untuk mencegah seorang Anies Baswedan menang kan. Harusnya kan nggak begitu. Kalau Anda ingin guyup ya sudah. Ya Bang Ruslan ya, sahabat UKI dimanapun Anda berada. Anies Baswedan hanya membutuhkan demokrasi untuk menang. Nggak butuh macam-macam. Demokrasi aja. Normal aja. Demokrasi aja. Sudah gitu. Ya. Nah terus kemudian kalau mau ada ekses-ekses mengingatkan hal-hal traumatik seperti itu. Ingin apa? Ada teori spion tuh, Bang. Ya. Spion itu kalau kita naik mobil atau naik motor kan. Kita kalau lihat spion kan untuk lihat ke belakang. Tapi untuk maju ke depan. Ya digituin aja. Peristiwa 17, peristiwa 19 itu. Ya. Sama seperti kita mengingat penjajahan Jepang, mengingat penjajahan Belanda, untuk terus maju ke depan. Kita mengingat peristiwa 30 September untuk maju ke depan. Kan kita nggak terus-menerus membuat ketakutan-ketakutan itu kan. Piala Dunia terjadi. Awas ya, jangan ada yang mendukung timnas Belanda. Penjajah ini. Iya. Nenek moyang kita banyak dibunuh-bunuhin ini sama orang ini. Nggak boleh kita favoritkan. Dan jangan terima turis Belanda. Jangan terima terus Jepang. Maksudnya begitu? Gitu-gituan terus mau diungkapkan terus kan enggak. Orang juga capek kok. Rakyat Indonesia ini kan pada dasarnya senang guyup. Senang bahagia ya. Dan nggak pengen ada gesekan-gesekan. Jadi nggak usah ditambah-tambah. Dan rasakan saja. Kalau menurut saya sih, kalau kemudian ada tuh kelompok-kelompok yang masih menjual haram, halal haram dan lain-lain, ya pemerintah kan sudah melakukan yang terbaik. HTI-nya dibubarkan, FPI-nya dibubarkan. Terus Anda mau minta apa lagi? Ya tangkap-tangkapin, suruh aja pemerintahnya. Jadi waktu FPI dibubarkan itu juga saya tuh mikirnya ini pemerintah kontrolnya gimana ya kalau dibubarin. Kalau dibubarin kan jadi cerai-berai. Nggak, maksud saya kan pemerintah sudah melakukan itu. Iya. Harusnya selesai dong. Kalau kemudian masih diangkat-angkat sebagai sebuah hal yang menakutkan, ya gagal dong pemerintah. Anda protes ke pemerintah dong, bukan ke calon presiden, gitu ya. Ini hal-hal yang menurut saya sangat disayangkan gitu. Dan kelompoknya kan kita tahu itu aja, partainya juga kita tahu itu aja gitu ya. Terus kalau kemudian seluruh rakyat Indonesia mentertawakan kelompok dan partai yang kerap mendorong isu itu, terus kemudian mereka marah gitu, ditertawakan seluruh rakyat Indonesia. Karena kan kita kan udah pengennya guyup. Ya itu tadi misalnya contohnya ya tentang politik identitas itu. P3 meletakkan Ka'bah di logonya. Tapi karena P3 ini pendukung pemerintah, terus dia nggak tunjuk-tunjuk politik identitas. Itu politik identitas, tapi kan dia tidak menyalahgunakan politik identitasnya. Jadi ya sudah. Kenapa kemudian harus terus-menerus itu diungkapkan? Anies Baswedan. Ada yang ketakutan mungkin, kalau Anies jadi presiden nggak boleh ini, nggak boleh itu, nggak boleh ini. Lulusan Amerika, bos. Dia mungkin lebih santai daripada kita kali gitu ya. Nggak, maksud saya tuh dia punya konsep yang memang internasional ya gitu. Kalau kemudian punya presiden yang diterima di kalangan internasional, terus dituduh-tuduh antek-antek gitu. Jadi kita lebih baik punya presiden yang tidak diterima internasional asal bukan antek-antek. Bagaimana sih? Saya juga nggak ngerti. Jadi setiap kali narasi-narasi yang dikembangkan itu cukup membuat saya tersenyum aja. Nggak perlu dibantah karena levelnya beda. Yeah. Masih jauh banget tuh di bawah saya tuh. Yang melontarkan itu, mohon maaf ya. Karena nggak begitu dong ceritanya. Yeah. Pada saat kita pilih Pak Jokowi kan kita mengharapkan hal baik ada di Indonesia. Bang, tadi Abang menyebut ada kelompok-kelompok tertentu yang masih ingin memainkan ya. Kemudian sudah partainya meskipun tidak disebutkan, tapi kalau kita membaca partai yang selama ini sangat kritis dan sangat tidak ada baiknya lah seorang Anies ini. Cuma satu saya mengarah ke apakah yang Abang maksud ini PSI?
Itu kan Bang Ruslan yang bilang. Itu kan gampang itu kalau Bang Ruslan setelah ini membuat pertanyaan di Kompen, partai apa yang dimaksud Hensat gitu ya, pasti jawabannya sama semua. Kalau itu kan udah mudah. Jadi ya dia menggunakan Anies untuk tenar lah ya, menurut saya sih. Iya. Pansos. Ya panggungnya dia hanya bisa di situ, gitu ya. Di Jakarta banyak hal yang aneh-aneh terjadi pada saat PLT kan dia juga bungkam aja. Yang dicari ya sosok Anies Baswedan. Tapi saya tuh sampai hari ini percaya bahwa mereka tuh sebetulnya tim suksesnya Anies Baswedan tuh. Oh. Karena setiap kali dia bicara hal negatif tentang Anies Baswedan, keuntungannya Anies dua tuh. Yang pertama Aniesnya diomongin, kemudian yang kedua bisa menjelaskan. Jadi teman-teman yang partai yang disebutin Bang Ruslan tadi itu menyediakan panggung untuk pendukung Anies Baswedan untuk menjelaskan apa maksud Anies Baswedan. Itu kan serunya di situ misalnya. Wah, Anies ini hanya jago ganti nama jalan, ganti rumah sakit jadi rumah sehat. Gitu. Kan itu menjelaskan. Misalnya yang paling simpel ya, lah Anies itu belum jadi presiden aja sudah dibilang jago tuh. Kalau ntar jadi presiden tuh dibilang apa tuh, juara atau hebat atau gimana tuh? Itu kan memberikan panggung secara tidak, saya sih yakin mereka sengaja tuh begitu. Kan seperti yang tadi itu loh, kita ceritakan bahwa kan memberikan panggung ke orang itu kan bukan hanya memuji-muji, tapi memberikan masukan kritis itu juga membuat orang diperbincangkan kan. Mungkin partai sahabatnya Bang Ruslan itu mengambil bagian mempopulerkan Anies itu di sisi sininya gitu. Gitu kan. Ini kan dua nih menurut saya strateginya mereka ini. Yang pertama menjadi tim suksesnya Anies Baswedan dengan caranya mereka sendiri itu, cara terserah lah menurut saya. Terus satu lagi dompleng popularitasnya Pak Jokowi. Udah itu aja. Udah nggak ada lagi. Tapi itu. Bang Hensat kok agak ini ya? Kenapa? Nggak mau menyebut ya, nggak berani ya? Oh bukan, kita kan menjaga pertemanan ya, karena di situ banyak teman-teman saya juga, gitu kan, dan nggak semuanya juga kayak partainya ternyata, gitu. Terbukti kan beberapa yang tidak setuju kan akhirnya mengambil jalan keluar, dan memproklamirkan langsung menjadi tim suksesnya Anies Baswedan betulan. Jadi itu hal yang menarik tuh Bang Ruslan. Dan kelompok-kelompok yang lainnya selain partai itu kan juga ya kita lihat juga ya kelompoknya ada sendiri, walaupun ada beberapa pentolan kelompok yang punya TV ini. Kalau ketemu saya di TV nasional gitu ya kita ketawa-ketawa juga gitu. Jadi artinya saya nggak yakin itu datang dari hati ya. Saya justru yakinnya itu mungkin ada apalah yang membuat mereka kemudian seperti itu, tapi lagi-lagi ada sesuatu ya ada sesuatu. Jadi ini di channel yang luar biasa ini sih saya mengajak seluruh rakyat Indonesia, marilah kita masuk ke pemilu yang riang gembira, karena harusnya memang kita riang gembira. Yang abang maksud yang seorang dosen itu, oh itu teman saya tuh, iya kan, masa selalu memater kan. Nggak apa-apa juga, mungkin ya mungkin dia juga sama seperti partai itu kan, memberikan jadi tim ses terselubung juga gitu membicarakan itu. Jadi saya ambil angle-nya yang positif aja lah. Gitu baik. Bang Hensat, sahabat Uki ini ada sesuatu yang belum tersibak nih, ya penuh dengan kehati-hatian, tapi saya kira apa yang kita tahu lewat media akan terjawab juga nantinya. Baik, ini yang belum kita bincangkan lagi nih. Ketika kita melihat Pilpres ya, dengan koalisi-koalisi itu, ya ternyata pasang surut juga nih Bang. Pasangnya ketika Demokrat, PKS dan Nasdem sudah berikrar, ya kan, untuk mencalonkan Anies Baswedan. Tetapi koalisi lainnya ini yang saya anggap surut. Ya, makanya pasangnya ada pada koalisi perubahan itu, surutnya malah ada di partai lain, ya.
KIB ya kan, yang sampai hari ini juga masih sangat sumir ya kan, kemudian PKB dan Gerindra juga yang kelihatan pernah pacaran, tapi ini apakah sudah putus atau diduakan? Nah ini gimana nih? Koalisi perubahan itu menurut saya partai politiknya itu, ketum-ketum parpolnya terutama, itu punya keunggulan politik yang luar biasa tuh. Baik Demokrat, Nasdem maupun PKS luar biasa semua. Dan tidak biasa dalam politik. Salah satu yang tidak biasa dalam politik itu kan mempersilahkan capres untuk memilih cawapres, itu nggak biasa tuh. Jadi mempersilahkan Anies Baswedan memilih capresnya tuh, cawapresnya tuh nggak biasa tuh. Itu makanya saya katakan luar biasa tuh mereka. Jadi baik Nasdem, Demokrat, dan PKS itu mencalonkan atau mengumumkan siapa capresnya dari awal, minimal ada 3 keuntungan tuh sebenarnya buat rakyat. Yang pertama kita bisa cek rekam jejak si capresnya. Terus kemudian yang kedua kita bisa cek juga visi misi program si capresnya ini mau ngapain aja. Nah yang ketiga, ini kalau kita punya usulan program ini kita bisa nitip jauh-jauh hari ini ke capres. Biar bisa nanti dilaksanakan. Minimal 3 itu keuntungannya. Makanya kemudian kalau Anies Baswedan ke daerah disambut rame oleh banyak orang, karena 3 hal ini. Rakyat sudah tahu nih, dia sudah cek rekam jejaknya bagus, dia sudah cek visi misinya bagus, dan dia tahu dia bisa nitipin beberapa program untuk si capresnya. Makanya kalau Anies Baswedan datang ke sebuah tempat itu rame karena itu alasannya. Nah, itu kan sudah selesai, semuanya sudah mendeklarasikan dan kita tunggu waktu aja nanti partai politik lah yang punya yang punya wewenang untuk kapan mau mengumumkan bersama, kemudian cawapresnya mungkin koordinasi atau komunikasi dengan Mas Anies setelah Mas Anies pilih ya. Tapi memang setiap partai politik itu boleh mengajukan nama, jadi tinggal Anies nanti pilih. Nah kalau koalisi Indonesia Bersatu ini kan pada saat dia muncul, itu dari awal saya menyebutnya ini adalah koalisi penyelamat Ganjar. Kenapa? Karena it's too obvious dan terlalu mudah ditebak. Ada koalisi pemerintahan yang isinya banyak partai itu, kemudian mereka membuat koalisi sendiri. Yang tentu saja sepengetahuan Pak Jokowi. Makanya saya juga dari awal ini sangat mungkin ada instruksi istana nih. Perintah. Golkar, P3 dan PAN. Waktu itu. Kenapa kemudian disiapkan dari awal? Ya mungkin untuk skenario menyiapkan Ganjar. Ternyata sampai hari ini Ganjarnya nggak berani keluar dari PDI Perjuangan dan akhirnya tetap menunggu keputusan dari Ibu Mega. Apakah Puan ataukah Ganjar ataukah Ibu Mega atau ada nama lain gitu. Makanya ini kacau balau juga nih. PAN sudah berusaha mendorong itu dengan menyebut Ganjar Erik misalnya. PDI ngomel juga tuh kok nyebut kader orang gitu. Nah, terus Golkar kekeh lurus Erlangga harus capres. Pak Jokowi kan pusing juga nih, gimana sih nih? Waktu itu disiapkan untuk Ganjar, tapi karena Ganjarnya nggak bergerak, ini juga nggak jalan nih. Akhirnya Pak Jokowinya manuver lagi kan? Iya. Ganjar Prabowo aja deh. Gitu ya. Prabowo sudah disiapkan juga nih kan. Tadinya dengan Caimin, koalisi Kebangkitan Indonesia Raya. Ya. Kan lucu ya, ada koalisi pemerintahan, kemudian ada 2 koalisi dan sama-sama pemerintahan. Ada 2 partai yang tidak masuk koalisi bentukan pemerintah ini. Nasdem yang bikin koalisi perubahan dan PDI Perjuangan yang nggak bisa diatur sama Pak Jokowi. Ya. Gitu ya. Ini saya terang-terangan aja. Pak Prabowo kan bisa diatur sama Pak Jokowi. Menterinya Pak Jokowi. Ya. Erlangga bisa diatur. Zulkifli Hasan bisa. Mardiono bisa. Gitu kan. Caimin juga bisa. Yeah. Yang nggak bisa diatur kan Bu Mega. Mas Surya Paloh mungkin ya. Walaupun mereka bersahabat nih, tapi kelihatannya politiknya itu sendiri. Bu Mega punya pemikiran politik tersendiri. Nah makanya kemudian pada saat Pak Jokowi dan Pak Jokowi dan Prabowo bertemu, kemudian ada Ganjar, kan kita ngelihatnya, oh ini
Pak Jokowi ini semakin aktif jadi headhunter ya, dorong-dorong siapa yang akan menggantikannya. Pada saat ketemu kan, kita lihatnya Ganjar Prabowo atau Prabowo Ganjar. Nah ini repot lagi. Gerindra bilang, harus Prabowo. PDI Perjuangan bilang, enak aja. Harus PDI Perjuangan nomor satunya. Nah, sementara Prabowo kira-kira mau nggak jadi wakil? Mau lah. Jadi menteri aja mau. Masa jadi wakil presiden nggak mau? Naik kelas. Ini Bang Ruslan, menurut saya, ini mohon maaf ya, Pak Kiai Ma'ruf, Pak Yusuf Kalla yang pernah menjadi presiden, menurut saya, jabatan paling enak di negeri itu tuh bukan presiden, tapi wakil presiden. Wakil presiden. Punya fasilitas nomor 2 di Republik Indonesia, hampir sama dengan presiden, tapi tugasnya terserah presiden. Jadi kalau presiden nggak kasih tugas apa-apa, dia diam-diam aja di istana, itu sudah benar. Berdasarkan undang-undang, benar. Karena tugasnya adalah menggantikan presiden. Gitu kan? Jadi kalau presidennya, Pak, tenang aja, biar saya kerja, dia santai-santai di rumah, baca buku, bener, nggak salah itu dah. Makanya enak betul. Saya udah deklarasi jadi calon wakil presiden udah lama tuh. Jadi kalau orang-orang deklarasi capres, saya cawapres aja. Makanya banyak orang-orang kaya yang jadi politisi itu kan, Pak Erik, Pak Sandi, pengennya jadi cawapres kan? Bukan karena dia merasa nggak bisa jadi capres tuh menurut saya. Tapi karena cawapres tuh enak tuh. Bang, berarti kan kemarin Gerindra ya sudah menyatakan Prabowo 01, harga mati. Tapi dalam analisa Bang Hensat ini malah siapa aja ya menjadi wakil presiden? Ya dia dulu kan ngomong gitu, calon presiden. Begitu tawarin menteri, siap, masuk jadi menteri. Pendukung-pendukungnya emang pernah disapa selama ini? Belum. Saya nggak yakin Pak Prabowo sempat menyapa pendukung yang ditinggalkan itu. Saya sih bukan pendukung Pak Prabowo ya. Jadi artinya saya suka di jalan kritis itu tadi kan. Kebetulan memang kalau kritis itu dianggapnya Pak Prabowo gitu. Ya nggak apa-apa juga gitu. Boleh-boleh aja, silakan, kan itu adalah persepsi. Tapi kan kemudian Bang, ada banyak persoalan juga nih. Gimana hubungan Puan yang selama ini juga masih dijauhkan oleh PDIP kemudian. Kalau yang disiapkan PDI Perjuangan kan, kalau menurut pengamatan saya yang disiapkan itu memang Mbak Puan, karena dia di grooming dari awal, kemudian dari anggota DPR, kemudian pengurus PDI Perjuangan, jadi ketua DPP, kemudian jadi ketua fraksi, jadi Menko, jadi anggota DPR, itu kan disiapkan tuh. Disiapkan supaya 3 pilar PDI Perjuangan ini memenuhi sosoknya Puan Maharani sebagai legislatif, eksekutif, dan partai. Nah ini disiapkan nih Puan Maharani sedemikian rupa. Dan demi mempersiapkan Puan Maharani, Bu Megawati mengalah kepada Pak Jokowi 2014 lalu dengan harapan bila dia mencalonkan Pak Jokowi, PDI Perjuangannya juga semakin besar. Tapi kan ternyata tidak seindah yang dibayangkan. Periode pertama, kotel efek Pak Jokowi hanya menyumbang 4,6% kepada PDI Perjuangan. Di periode kedua, jomplang. Dengan kepuasan publik 60-70%, kotel efek atau pengaruh elektabilitas Pak Jokowi kepada PDI Perjuangan hanya 0,38%. 0,38%, nggak sampai 0,4. Ini bukan data survei, ini data KPU. Jadi kecil sekali. Jadi pada saat kecil begitu pengaruhnya, maka Ibu Mega kan akan berpikir, kenapa kemudian saya tugaskan petugas partai jadi presiden partai saya hanya naik total sekitar 4,7%, gitu ya. Kalau memang begitu dan ternyata perekat dari partai saya adalah Soekarno, maka Puan ini menjadi hal yang cukup pantas dipertimbangkan. Nah, lantas dalam perjalanannya tiba-tiba seperti ada kekuatan besar dari luar partai PDI Perjuangan, muncullah nama Ganjar melalui hasil-hasil survei. Nah ini yang membuat goyah kan. Dan Ganjar bedanya dengan Pak Jokowi, yang paling kentara, Pak Jokowi kalau ditanya dulu, Pak Presiden Pak, aku ramike, ya kan? Jokowi gitu. Sampai hari hanya Bu Mega menentukan dan mengumumkan bahwa Pak Jokowi ramikir, ketemu Bu Mega cium tangan dan lain-lain. Ganjar Pranowo jauh-jauh hari masih jadi gubernur dengan gagahnya bilang saya siap menjadi presiden, calon presiden.
Itu beda. Dan itu akhirnya membuat peta perpolitikan jadi kacau balau juga. KIB-nya nggak dipakai gitu ya, karena Ganjarnya takut nggak dicalonin dan takut keluar gitu ya. Tapi komunikasi memang terus berjalan kan. Kita lihat ada pertemuan batu tulis antara Ibu Mega dan Pak Jokowi waktu itu. Kemudian kemarin ada pertemuan lagi di istana ya. Tapi kalau kemarin sih, nah ini Bang Ruslan, coba kita hitung setelah pertemuan antara Bu Mega dan Pak Jokowi di istana itu ada kejadian-kejadian apa di Indonesia. Yang pertama kemarin sudah terjadi kan, Perpu Cipta Kerja jadi undang-undang disahkan. So itu artinya satu untuk Pak Jokowi tuh. Nah dari Pak Jokowi ini mau kasih apa nih ke PDI Perjuangan ya. Dan nanti kita juga bisa tebak-tebak nih. Kalau misalnya Mas Gibran bisa jadi maju Jakarta, kemudian Bobi bisa maju Sumut, si Kaisang bisa maju ke Solo, nah itu deal-dealan lain tuh. Berarti kan buat Pak Jokowi lagi. Buat PDI apa nih? Ya, menang terus kita, tuh. Kita belum kelihatan nih kan. Belum kelihatan nih. Iya. Itulah Jokowi menang terus nih. Ya, dia lagi menang terus nih. Cuma kita tunggu nih apa. Apakah kemudian Pak Jokowi misalnya setuju Mbak Puan yang didorong oleh Megawati? Ataukah Pak Jokowi setuju Ganjar Prabowo? Gitu ya. Nah ini kan kita masih tunggu nih. Saya melihatnya begitu tuh, pokoknya kalau ada pertemuan yang dibuka ke publik, walaupun hasil pembicaraannya itu kita nggak pernah tahu, kita lihat after aja. Setelah itu kejadian apa? Begitu Mbak Puan mimpin Perpu bisa jadi undang-undang, oh ini hasil pertemuan, hasil deal pertama. Itu hebatnya Puan Maharani loh. Dia untuk Pak Jokowi, dia mau menghibahkan sosmednya dan nasibnya serta citranya dibully. Kan kemarin katanya dia matiin mic lagi tuh. Tapi kan dia siap tuh untuk itu. Demi apa? Demi seorang Jokowi. Harusnya Pak Jokowi melihat ini dong. Dukung Puan gitu harusnya. Karena dia sudah berbuat ini. Tapi kalau kemudian Pak Jokowi tetap Ganjar misalnya sama Prabowo kan, atau misalnya mau masih ya udahlah Mbak Puan ketum PDI Perjuangan, bisa aja begitu kan. Jadi memang ada beberapa ilmu Jawa tuh yang apa namanya yang sering saya gunakan dalam menganalisa politik. Yang pertama adalah menganalisa kejadian politik. Yang pertama adalah perhatikan yang tidak dengarkan yang tidak dibicarakan. Itu susah tuh. Tuh Jawa tuh. Iya. Kita mesti mendengarkan apa yang tidak dibicarakan. Terus kemudian yang kedua, terkadang orang-orang itu mendengarkannya justru dengan telinga. Jadi, nah ini yang beberapa hal yang mesti kita lihat dan saya percaya setiap kejadian politik kalau dipertontonkan artinya bukan yang rahasia. Kalau yang rahasia pasti nggak dipertontonkan. Nah itu kemarin terlihat ada foto bersama tuh kan. Ada Pak Hasto, kemudian Mas Pram ya. Di situ kan, ya itu kebanggaan buat mereka aja bisa makan bersama Presiden dan Ketua Umum terbesar di Indonesia, partai politik terbesar di Indonesia. Tapi saya salut sama Ibu Mega. Per hari ini Indonesia harus berterima kasih kepada Ibu Mega, terutama dalam hal keinginan pihak-pihak tertentu untuk mendegradasi undang-undang. Itu Ibu Mega sampai hari ini kan bilang nggak setuju penundaan pemilu, nggak setuju 3 periode. Kalau sudah 2 ya sudah toh, gitu kan, Bu Mega. Itu top. Taat asas. Kita harus puji Bu Mega karena itu. Kalau kemudian sampai Bu Mega tidak kekeh terhadap asas undang-undang itu, kejadian 3 periode, kejadian juga penundaan pemilu. Ini Bu Mega luar biasa hari ini. Yang megang kuncinya ya. Megang kuncinya. Baik. Sahabat UKI, kita akan menggali lebih jauh lagi tentang Pilpres 2024 bersama Bang Hensat. Bang, jika demikian tadi, gimana dong nasib koalisi-koalisi yang seperti ini? Apakah akan toh nantinya akan 2 lagi atau seperti apa? Ya, kalau kemudian ada kepentingan, misalnya orang yang berkepentingan itu tidak menginginkan ada absolut power
di legislatif, di DPR, kelompok yang berkepentingan ini akan memaksakan 4 pasang calon. Jadi artinya ya ada koalisi perubahan, Mas Anies, kemudian mungkin ada KIB, Airlangga, kemudian ada Pak Prabowo, satu lagi PDI Perjuangan mencalonkan sendiri, gitu ya, itu 4 pasang calon. Tapi kalau saya lihat per hari ini mungkin 2 atau 3. Jadi mungkin ada Anies Baswedan, kemudian Prabowo, Ganjar atau Puan. Atau misalnya cuma 2, ya itu sih Prabowo sama Ganjar jadi 1, terus lawannya koalisi perubahan. Apakah ini membahayakan? Enggak. Harusnya demokrasi tetap terjadi. Makanya intinya pemilunya yang harus riang gembira. Walaupun 2 pasang calon kan ujung-ujung, kalau 4 pasang kan, kalau nggak ada 1 putaran kan tetap aja kita perlu 2 kali kan, dan ujung-ujungnya harus 2 pasang calon. Kalau 2 pasang calon dari awal, kalau kemudian di setnya adalah pemilu yang riang gembira, maka akan terjadi pemilu yang riang gembira. Makanya kemudian jangan bikin aturan-aturan yang menurut saya memicu perdebatan dan mengernyitkan dahi gitu. Misalnya yang terbaru, menteri dan pejabat dilarang presiden untuk buka puasa bersama, gitu misalnya. Ya mungkin itu ada hal yang positif ya, menunjukkan hidup sederhana gitu kali ya. Tapi kan jadi aneh kalau kemudian di suratnya ada COVID-nya juga lah. Selama ini udah bikin macam-macam bebas-bebas aja, giliran buka puasa nggak boleh. Gimana sih pemerintahan ini, kayak kadang-kadang aneh gitu menurut saya. Nah itu ya tadi, sorry itu menurut saya himbauan yang lucu. Himbauan untuk menampilkan hidup sederhana. Silakan Dr. Ruslan cek. Ada beberapa kepala lembaga berkata seperti itu ke anak buahnya. Tampilkan hidup sederhana. Jadi kalau Bang Ruslan punya Rubicon, tolong Rubicon taruh di rumah. Munculkan dengan mobil yang lebih murah. Ya, saya nggak mau nyebut namanya selain Rubicon itu. Iya. Kan itu, atau misalnya abang punya Jaguar, tampilkanlah mobil yang lebih sederhana. Kalau di luar, silakan beli tas-tas branded itu, tapi taruh di rumah. Jangan dipertontonkan. Itu kan salah tuh sebetulnya. Yang diinginkan rakyat tuh bukan pejabat tukang bohong, itu kan ngajarin silakan tolong Anda berbohong sedikit ya. Jangan tampilkan kekayaan Anda di luar ya. Masa disuruh bohong, dan rakyat paling gak suka kan pejabat bohong kan. Gak canggih sih caranya. Jadi polanya yang keliru. Dan kita lihat kan modelan pejabat-pejabat sekarang tuh luar biasa kekayaannya kan. Kita juga bingung juga. Kenapa kita berdua jadi dosen? Waktu itu Bang Ruslan kan dosen juga. Jadi kadang-kadang ya tapi itu pilihan ya. Para pejabat yang hidup sederhana beneran juga banyak. Kan itu lucu tuh sebenarnya. Himbauan untuk ini mohon menampilkan hidup yang sederhana. Jadi penampilannya aja sederhana. Nggak dilihatin belakangnya gimana gitu. Gitu. Itu agak aneh tuh. Saya masih perlu pandangan abang, analisis abang terkait capres yang masih 2-4 hitungan-hitungan yang sudah disampaikan oleh Bang Hensat ini. Nah, kemungkinan akan mengerucut ke berapa itu kira-kira kalau kita berhitung waktu, kapan ini? Memang paling gampangnya itu semuanya menunggu PDI Perjuangan kan katanya. PDI Perjuangan ada yang bilang Juni mau diumumkan, ada yang bilang Mei mau diumumkan. Tapi pada dasarnya itu semua hanya berpikir untuk kemenangan saja sih. Kalau dia berpikir untuk rakyat, pilihannya yang tadi saya sebutkan. Harusnya sejak dini itu disebutkan itu. Dan kalau kita lihat peta politik sekarang, akhirnya kita melihatnya yang independen itu hanya 4 partai. PDI Perjuangan, yang masuk ke Senayan ya, PDI Perjuangan, Nasdem, Demokrat, PKS. Kenapa? Karena bisa menentukan nasibnya sendiri. Segede-gedenya Golkar, ketumnya takut tuh sama Pak Jokowi. Iya. Segede-gedenya Gerindra, ketumnya takut juga sama Pak Jokowi, Pak Prabowo. Senyaris tidak lolos P3 itu, bukannya mikirin gimana caranya lolos di 2024, tapi lebih milih takut sama Pak Jokowi. Berarti di luar 4 itu, ketua umumnya justru Pak Jokowi ya?
Ya, abang bisa bilang begitu, tapi mereka takut banget tuh. Saya bilang ya sama salah satu petinggi P3, lu tuh, Anda itu kan pasti berhitung lah ya, selama gabung ke pemerintah, elektabilitas turun terus. Terus udah kayak gini juga, masih tetap ngekor pemerintah, bisa nggak lolos nanti? Kan aneh ya. Masa ada partai pasang logo Ka'bah nggak lolos Senayan? Gitu, kira-kira saya ngomongnya begitulah, sambil bicara karena deket nih kan. Nah, menurut saya partai politik kita itu harusnya bisa lebih independen lah, sehingga membuat politik jadi lebih sehat, gitu kan. Tapi kalau kemudian partai politik ini berubah dari organisasi yang harusnya memperjuangkan ide dan gagasan, kemudian berubah menjadi hanya organisasi pengumpul suara, kayak gitu tuh, nggak berani independen, takut di reshuffle lah, takut kena kasus lah, takut ini gitu. Saya ini gampang ngomong kayak gini karena belum pernah jadi Menteri. ketum partai, jadi gua nggak tahu juga, misalnya nggak tahu juga, tapi itu kan yang kita lihat. Jadi pada saat partai politik partai politik berubah menjadi sebuah organisasi yang hanya bertujuan untuk mengumpulkan suara, maka yang dia pikirin dapetin suara aja. Manggil artis, money politics, ikut-ikut yang katanya bisa mengarahkan suara gitu kan. Nah, lucu tuh. Saya sih ini dengan segala hormat ya kepada ketum-ketum parpol, Anda tuh lucu-lucu, tapi mungkin juga strategi juga. Ngapain saya berseberangan dengan Pak Jokowi dari awal kan? Cari perkara, bisa juga gitu. Ntar di ujung-ujung kabur juga pada gitu kan. Nah ini kan politik tuh kan begitu. Pak Jokowi canggih ya, canggih politiknya. Ada yang lebih canggih, selalu ada langit di atas langit, kan gitu bos. Nah saya sih melihatnya begitu tuh. Makanya saya kagum betul dengan PD Perjuangan. Saya kagum dengan Nasdem, Demokrat, PKS. Karena di situasi seperti ini mereka menunjukkan bahwa mereka independen. PDI Perjuangan dan Nasdem itu kan masih dalam pemerintahan tuh. Dengan komunikasi politik yang bagus sekali, mereka bisa menentukan nasibnya sendiri. Bahkan Ibu Mega kan dengan Pak Jokowi itu per hari ini konsisten. Pak Jokowi ini kaderku, gitu ya. Dan Pak Jokowi juga mau tidak mau manggil Bu Mega ya ketumnya dia. Tapi justru yang tidak ada kaitannya dengan Pak Jokowi ini takut sama Pak Jokowi. Saya bilang takut aja lah, gitu kan? Karena sampai hari ini menunggu petunjuk Bapak kan, gitu ya. Ya boleh-boleh aja, mungkin strategi ya. Ini saya sebagai temannya Pak Jokowi, saya ingetin tuh hati-hati tuh bos pada strategi-strategi yang tuh gitu. Justru harusnya Pak Jokowi lebih respect ke 4 parpol ini loh, yang dari awal sudah berdiri mengkomunikasikan identitasnya bahwa kami adalah partai politik gitu. Satu yang terakhir, sahabat UKI ada yang tertinggal buat Bang Hensat terkait koalisi perubahan. Bang Hensat tadi katakan bahwa sesuai dengan bacaan kita, Anies disuruh memilih oleh Pak Surya Paloh. Gitu ya? Cawapres kan? Tadi ada pernyataan seperti itu kan, dan enggak. Oh, memilih cawapresnya dia. Ya, dipersilahkan. Dipersilahkan. Enggak cuma Pak Surya Paloh, Demokrat, PKS juga begitu. Oke. Tapi jangan sampai ini hanya dramaturgi ini, Bang. Oh. Lain di depan, lain di belakang. Panggung depan, panggung belakang. Gimana nih? Enggak, kalau saya sih per hari ini percaya dengan apa yang disampaikan oleh para ketum parpol koalisi perubahan itu. Makanya nama-namanya juga banyak beredar, tapi tidak ada yang memaksa Mas Anies. Kan Mas Anies cuma bicara Kriteria. 5 kriteria itu kan. Yang pertama, kriteria cawapresnya itu menurut Mas Anies bisa membantu kemenangan. Terus yang kedua, bisa memperkuat koalisi perubahan. Nanti yang ketiga, nanti di pemerintahan dia bisa bantu. Yang keempat, setia di garis perubahan. Yang kelima ini kan susah nih, chemistry. Nah, mesti klik. Ini susah. Subjektif. Sangat subjektif dan nggak bisa dipaksa-paksa. Gitu. Jadi kalau kemudian buat yang pengen jadi cawapresnya Mas Anies, termasuk Bang Ruslan, masih ada waktu. Karena yang dicari chemistry, yang kelima ini.
Mungkin kalau kita dosen, ini persennya lebih besar nih. Iya, Chemistry ini. pemberatnya. Jadi kan sekarang jadi wajar aja kalau kemudian beredar nama-nama, misalnya kalau dari PKS ada nama Aher misalnya, ada nama Soebul Iman, kalau Demokrat ada nama AHY, gitu ya. Terus nama-nama lain, nah, termasuk menteri-menterinya Pak Jokowi kan, ada nama apa, Pak Sandi, Erik. bukan Pak Mahfud misalnya, itu kan juga benar juga. Dan Mas Anies sampai hari ini baru bicara kriteria tuh, belum bicara nama, itu dia. Dan saya yakin itu udah titik tuh, bukan koma lagi tuh. Jadi silakan capres memilih cawapresnya, titik gitu, bukan koma gitu kan. Jadi ini bukan dramaturgi ya, Bang Hensat ya? Ya saya sih percayanya bukan dramaturgi ya. Kita tunggu tanggal mainnya aja kan. Parpol dan Mas Anies lah yang punya wewenang itu. Baik, sahabat UKI, kurang lebih 60 menit kita sudah mendengarkan pandangan-pandangan Bang Hensat terkait Jokowi, terkait politik nasional, terkait Pilpres. Dan semoga pandangan ini bisa menjadi rujukan buat netizen, buat pendengar terhadap perjalanan politik Indonesia menuju Pilpres 2024. Nantikan kembali Pemilu yang gembira. Nah, Nah ini kalau bisa nanti abis ini di setel ya, channel ini. Pemilu yang gembira itu. baik, sekali lagi terima kasih Terima Bang kasih. Hensat. Terima kasih. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.